Halo adik-adik, Hai. selamat hari Minggu. Saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Seperti biasa ya, saat ini kita masih beribadah di rumah. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini bersama Lose Rani dan ditemani oleh Nathan dan Clara. sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita akan memujikan lagu pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Mari kita memujikannya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu pujian Meskipun Jatuh. Mari kita memujikannya. Dipukuli orang
Hai, halo, selamat bertemu lagi adik-adik bersama Lause. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur pagi ini kembali kami bisa beribadah, memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Roh Kudus berikan kami pemahaman, pengertian agar bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari dan kami baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu ini kembali kita belajar salah satu kitab puisi. Adik-adik masih ingat bahwa kitab puisi itu ada kitab Ayub, kemudian kitab Mazmur, kemudian hari ini kita akan belajar kitab Amsal ya adik-adik. Nah, kita belajar bersama bahwa kitab Amsal ini ditulis pada zaman Raja Salomo. Adik-adik masih ingat bahwa Raja Salomo itu adalah anaknya dari Raja Daud ya. Dan ketika bangsa Israel itu sudah tidak lagi berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, bangsa Filistin ya adik-adik ya. Maka Tuhan memberikan keamanan, ketentraman kepada bangsa Israel. Dan Raja Salomo dipilih oleh Tuhan waktu itu untuk mendirikan bait suci kan adik-adik. Nah kemudian Raja Salomo juga di dalam doanya kepada Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa saja maka Tuhan akan memberikan kepada Raja Salomo. Ketika itu Salomo menyadari bahwa dia memerintah bangsa Israel yang sangat besar, orangnya sangat banyak. Maka Raja Salomo meminta kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah memberikan hikmat, kepandaian, akal budi kepada Salomo supaya Salomo bisa menjadi raja untuk bangsa Israel yang besar. Nah, jadi ya. Nah, dengan hikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada Raja Salomo, maka Raja Salomo terkenal sangat hebat, sangat pandai di dalam menuliskan puisi atau syair atau juga seperti kata-kata yang sangat indah, dan itu juga kadang mempunyai makna yang sangat dalam adik-adik ya. Nah, kitab Amsal yang kita baca di Perjanjian Lama sebanyak 31 pasal itu adik-adik, itu disusun kurang lebih 275 tahun. Jadi dari mulai ditulis dari zaman Raja Salomo, kemudian pada saat zaman Raja Hizkia, Raja Yehuda, itu dikumpulkan ya adik-adik ya, dan dijadikan satu, dijadikan Amsal. Walaupun Amsal ini tidak semuanya ditulis oleh Salomo, ada penulis-penulis yang lain adik-adik ya, tetapi sebagian besar yang ada di dalam Amsal itu, kalau kita baca Amsal Salomo, nah itu berarti Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik, kitab Amsal ini ya adik-adik ya dituliskan itu untuk memberikan petunjuk kepada umat tebusan Allah, umat Israel, bagaimana menjalani hidup mereka sehari-hari dengan bisa bijaksana ya adik-adik ya, dan bisa memancarkan iman terang hidup mereka kepada lingkungan sekitar adik-adik. Kemudian Amsal itu adik-adik itu bukanlah
perintah atau janji atau suatu hukum yang harus dipatuhi, tetapi Amsal sekali adalah petunjuk atau panduan umum supaya bagaimana kita atau pada saat itu orang Israel dapat bertindak bijaksana, berlaku bijaksana di dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Seperti halnya Raja Salomo yang diberikan hikmat oleh Tuhan Allah, maka Tuhan Allah itulah sumber segala hikmat. Jadi nanti kita belajar kitab Amsal ini adalah banyak mengajar kita untuk bagaimana menjadi bijaksana, adik-adik ya. Nah, kita coba buka adik-adik ya lembar kerja yang pertama, adik-adik. Di situ kita lihat adalah perjalanan menuju hikmat. Nah, adik-adik ya, di situ kita lihat ada beberapa orang anak-anak yang berjalan, dan kita lihat ada palang-palang ya adik ya. Ada palang-palang yang pertama, misalnya ada di dalam Amsal pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9. Itu ada temanya adalah jadilah bijak dan jangan sembarangan. Nah, apa maksudnya adik-adik? Jadi kalau kita baca di Amsal 1, Amsal pasal 1 ya adik-adik ya, itu kita baca adalah Amsal pasal 1 ayat 7. Maka itu berbunyi adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita belajar di sini bahwa apa artinya orang yang bijaksana. Ya, jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang dia itu mau mendengarkan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan dalam hidupnya, dan melakukan perintah Tuhan itu adik-adik. Dalam bahasa sehari-hari kita sering dengar adalah takut akan Tuhan. Nah, itu adalah orang yang bijaksana. Kemudian orang yang bodoh itu sebaliknya adik-adik. Orang yang bodoh itu bukan dalam pengertian orang yang tidak pintar di dalam akademis, orang yang tidak sering naik kelas, orang yang tidak bisa belajar, bukan itu adik-adik. Tetapi orang yang bodoh di sini konteksnya adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Artinya dia itu tidak takut akan Tuhan, tidak mau melakukan hal-hal yang disuruh oleh Tuhan untuk berlaku baik. Nah, itu adalah orang yang bodoh adik-adik ya. Nah, kembali kita lihat bahwa ketika kita menjadi bijak dan jangan sembarangan adik-adik, maka itu mengajarkan kita bahwa ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, kita banyak mengalami pergumulan, permasalahan, pilihan ya adik-adik ya, mau pilih A atau pilih B, maka kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa memilih apa yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik ya. Nah, itu kemudian adik-adik kita juga bisa lanjut ke jalan yang berikutnya. Nah, jalan yang berikutnya itu kita bisa lihat di situ adalah katakan tidak pada kejahatan. Nah, di sini ada Amsal pasal 6 ayat 16 sampai pasalnya yang ke-19 ya adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik bahwa untuk menjadi bijak pun di Amsal dikatakan bahwa kita itu harus mengatakan tidak kepada kejahatan adik-adik, kepada hal-hal yang tidak disukai atau disenangi oleh Tuhan adik-adik. Jadi kalau kita baca di Amsal 6 ayat 16 sampai 19 itu ada 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertama adalah mata yang sombong, kemudian lidah yang suka berdusta, kemudian tangan yang suka menumpahkan
darah orang yang tidak bersalah, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan juga menginginkan umatnya, menginginkan kita anaknya, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian di palang-palang berikutnya itu juga adalah arahan atau panduan yang diberikan oleh kitab Amsal ini, supaya bagaimana nantinya hidup kita itu akan menjadi orang yang bijaksana, yang mempunyai hikmat, adik-adik ya. Nah, itu nanti adik-adik bisa teruskan membaca dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11, kemudian Amsal 29 ayat 15, Amsal 14 ayat 21, dan Amsal 17 ayat 17 ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik kita perlu memahami ya adik-adik ya, bahwa hikmat yang kita perlukan itu sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik, kita itu hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memberikan hikmatnya kepada kita ya adik-adik ya. Jadi di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kelima, di situ kita baca bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, adik-adik. Jadi, satu-satunya cara untuk kita bisa memperoleh hikmat itu adalah dengan kita memintanya kepada Tuhan Allah. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa hendaknya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, supaya kita bisa menimbang hal-hal yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita, supaya kita berjalannya sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan ya adik ya. Jadi baik itu di dalam pergaulan kita, memilih teman adik-adik, kemudian di dalam relasi kita dengan sesama teman, dengan orang tua, dengan guru. Nah, itu semua kita memerlukan hikmat supaya bagaimana kita menjadi orang yang dikatakan bahwa oh, dia ini mempunyai hikmat, artinya dia ini adalah anak yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya. Nah, kemudian menjadi bijaksana itu berarti adalah kita itu takut akan Tuhan. Kita itu mau belajar setiap hari firman Tuhan adik-adik, dan kita mau percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah adik-adik ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mau belajar terus-terus belajar firman Tuhan dan kita mau melakukannya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita belajar menjadi orang yang bijaksana adik-adik. Nah, kemudian ya adik-adik ya, ketika kita sudah menjadi bijaksana, maka apa implikasinya bagi kehidupan kita? Maka kita bisa memilih adik-adik tindakan yang benar dan tindakan yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah belajar firman Tuhan kan, kita tahu mana yang diizinkan Tuhan, mana yang dilarang oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita menjalani hidup kita sudah punya dasar bahwa Tuhan Allah memberikan kita hikmat. Kita mengerti bahwa oh, inilah pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan ya. Nah, jadi di masa kita sekarang, adik-adik kelas 5, kelas 6, kita juga mempunyai banyak pilihan adik-adik. Tetapi sekali lagi kita meminta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat itu dan kita bisa memutuskan yang terbaik bagi hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan adik-adik ya.
Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini mengenai kitab Amsal. Dan adik-adik jangan jemu-jemu terus membaca Amsal seperti ayat hafalan kita ya adik-adik. Sekian adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Kami berdoa supaya tolonglah Tuhan berikan kami hikmat, karena kalau sumber hikmat itu, dan dengan hikmat yang Tuhan berikan kami bisa menjadi bijaksana. Berarti kami takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan percaya dan taat penuhnya kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya kami belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.